Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami saya sendiri Yulanda Rahmadia, serta rekan saya yaitu Riza Vini Faradila. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video mengenai soal teori permainan, di mana pada soalnya yaitu dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Perusahaan X mengandalkan tiga strategi dan perusahaan Y juga mengandalkan tiga strategi dengan matriks payoff sebagai berikut. Nah, pada berikut matriks payoff-nya. Lalu yang ditanya strategi mana yang harus dipilih oleh perusahaan X dan perusahaan Y untuk mendapatkan hasil optimal dalam permainan. Sebelumnya pada tabel ini menunjukkan yang baris ini merupakan keuntungan bagi perusahaan X dan pada kolom itu merupakan keuntungan bagi perusahaan Y. Nah, langkah pertama itu yaitu menentukan hasil minimax dan maksiminnya. Pada tabel terdapat tiga strategi yaitu harga murah, harga sedang, dan harga mahal. Cara menentukan maksimin yaitu kita kita lihat dulu pada baris nilai mana yang paling kecil. Lalu setelah itu kita lihat nilai yang paling besar. Nah, misalkan ini pada harga murah atau strategi satu perusahaan X itu nilai terkecilnya 4. Sedangkan untuk harga sedang itu nilai terkecilnya 2. Harga mahal, harga mahal bilangan terkecilnya itu min 4. Lalu dari bilangan 4, 2 dan min 4 kita pilih yang paling besar yaitu 4. Jadi diperoleh maksiminnya yaitu 4. Sedangkan untuk minimax, kita lihat pada kolom nilai mana yang paling besar. Kemudian kita pilih nilai yang paling kecil. Nah, misalkan untuk harga murah itu ada 4, 12, min 4. Kita pilih yang paling besarnya yaitu 12. Sedangkan untuk harga sedang itu angka terbesarnya 10. Dan harga mahal itu angka terbesarnya 17. Nah, lalu dari angka 12, 10, dan 17, untuk menentukan minimaxnya, kita pilih nilai yang paling kecil, yaitu 10. Nah, diperolehlah hasil maksiminnya 4 dan hasil minimaxnya 10, di mana hasil maksiminnya tidak sama dengan hasil minimax. Oleh karena itu, maka nilai saddle point-nya belum tercapai. Langkah selanjutnya yaitu menentukan strategi terburuk dan menghilangkannya. Nah, pada tabel sebelumnya, kita lihat pada baris atau perusahaan X itu min 4 merupakan kerugian bagi perusahaan X. Sedangkan min 4 ini merupakan keuntungan bagi perusahaan Y. Untuk memperoleh strategi terburuk, yaitu kita harus melihat kerugian terbesar masing-masing perusahaan. Yaitu kalau di perusahaan X, kerugian terbesarnya itu min 4, terdapat pada baris ketiga. Nah, sedangkan untuk perusahaan Y itu kita pilih angka yang paling besar, karena merupakan kerugian terbesar dari perusahaan Y, yaitu 17. Nah, min 4 dan 17 itu berada pada baris 3 dan kolom 3. Maka kita akan menghilangkan harga mahal. Nah, diperolehlah sebagai berikut. Tinggal tersisa strategi 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Nah, di sini kita misalkan harga murahnya itu P dan harga sedangnya itu 1 dikurang P. Karena besar probabilitas itu kan 1, maka misalkan dijumlahkan
ditambah 1 dikurang P itu sama dengan 1. Nah, begitu pula untuk perusahaan yang Y. Kita misalkan dengan Q dan 1 dikurang Q. Selanjutnya kita akan mencari probabilitas untuk perusahaan X, di mana bila strategi X direspon Y dengan strategi satunya, maka dapat diperoleh pada strategi 1 yang bernilai 4, itu kita kalikan 4 dikali P, terus dijumlahkan dengan strategi keduanya, yaitu 12 dikali 1 dikurang P, sehingga diperoleh persamaan 12 dikurang 8P. Selanjutnya, bila strategi X direspon Y dengan strategi keduanya, yang ini, nah maka diperoleh persamaan yaitu 10 dikali P ditambah 2 dikali 1 dikurang P. Diperolehlah persamaan kedua yaitu 8P ditambah 2. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Riza. Kepada Riza, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu setelah kita mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2 pada slide sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Yolanda, nah kita bisa menggabungkan kedua persamaan tersebut, di mana di sini yaitu 12 dikurang 8P sama dengan 2 ditambah 8P. Nah, yang sama-sama punya P di sebelah kiri dan sebelah kanan, kita samakan, dia berada di sebelah kanan, yaitu 12 dikurang 2 sama dengan 8P ditambah 8P. 10 sama dengan 8P ditambah 8P, yaitu 16P. Nah, P sama dengan 10 per 16, yaitu didapat P sama dengan 0,625. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai P-nya 0,625, kita substitusikan nilai P pada persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan satunya yaitu 12 dikurang 8P sama dengan, kemudian kita masukkan nilai 0,625 pada persamaan 1, yaitu 12 dikurang 8 dikali 0,625. Nah, sama dengan 12 dikurang 5 sama dengan 7. Nah, untuk selanjutnya, kita masukkan nilai P pada persamaan kedua. Persamaan keduanya yaitu 2 ditambah 8P. Sama dengan 2 ditambah 8 dikali 0,625. Sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, setelah kita memasukkan nilai P-nya pada persamaan 1 dan persamaan 2, kita sama-sama mendapatkan nilai P-nya yaitu 7. Nah, jadi keuntungan yang diharapkan sudah sama, yaitu 7. Yang berarti memberi peningkatan 3 mengingat keuntungan X hanya 4. Nah, selanjutnya yaitu untuk perusahaan Y. Bila strategi Y direspon X dengan strategi 1, maka 4 dikali Q ditambah 10 dikali 1 dikurang Q sama dengan 4 dikali Q ditambah 10 dikurang 10 Q. Di sini sama dengan 10 dikurang 6 Q. Ini yaitu merupakan persamaan 3. Mengapa kita di sini Q yang tadi P? Karena ini untuk perusahaan Y, di mana telah dijelaskan sebelumnya. Nah, bila strategi Y direspon X dengan S2 dengan strategi 2, maka 12Q ditambah 2 dikali 1 dikurang Q sama dengan 12Q ditambah 2 dikurang 2Q sama dengan 2 ditambah 10Q. Ini merupakan persamaan keempat. Nah, selanjutnya kita gabungkan persamaan 3 dan persamaan 4, yaitu 10 dikurang 6Q sama dengan 2 ditambah 10Q. 10 dikurang 2 sama dengan 10Q ditambah 6Q. 8 sama dengan 16Q, Q sama dengan 0,5. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai Q, kita substitusikan nilai Q-nya ke persamaan 3 dan 4.
di mana 10 dikurang 6 sama dengan 10 dikurang 6 dikali 0,5, yaitu kita dapat hasilnya 7. Nah, pada persamaan keempat, 2 ditambah 10Q sama dengan 2 ditambah 10 dikali 0,5, sama dengan 2 ditambah 5, yaitu sama dengan 7. Nah, di sini kita sama-sama mendapatkan nilai Q-nya, yaitu 7. Nah, kerugian minimal yang diharapkan sama, yaitu 7. Pada proses minimax, kerugian minimal adalah 10. Dengan demikian, strategi ini Y bisa menurunkan kerugian sebesar 3. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan yaitu strategi campuran memberikan saddle point 7. Nilai tersebut memberi peningkat keuntungan bagi X dan penurunan kerugian bagi Y masing-masing sebesar 3. Selanjutnya saya serahkan ke Yolanda. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.